Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Lifelong Learning, suyanto.id. Apa yang akan kita pelajari, akan kita diskusikan kali ini? Saya menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Insinyur Kiki Yuliati MSc. Beliau adalah uh, Dirjen Senior Pendidikan Vokasi. Tentu saja baru menyelesaikan tugasnya akhir-akhir ini. Dan kita akan berbicara mengenai tentu saja adalah persoalan yang ada di sekitar pendidikan vokasi, terutama SMK. Nah, kalau YouTube ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat channel kita memiliki seorang editor yang luar biasa, kreatif dan inovatif, Mas Teguh Heri Wiono, Mas Heri Teguh Wiono. Saya terbalik-balik. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Kita sapa dulu Ibu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto. Ya, gimana Bu? Kabarnya baik ya? Alhamdulillah sehat. Ya, amin. Dan sehat itu bukan hadiah, harus diperjuangkan. Wah, betul, betul. Nah, Bu Kiki, Ya, betul. dan Ya. kita tahu Bu Kiki, akhir-akhir ini Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sedang mendesain pendekatan pembelajaran yang disebutnya dengan deep learning, yang kemudian kita pakai dalam bahasa Indonesia adalah pembelajaran mendalam. Kita akan bincang-bincang mengenai SMK. Tentu saja SMK itu banyak tantangan sejak dulu. Kalau kita ngomong SMK, saya berarti nostalgia. Apa saja tantangan SMK yang kini dan mendatang yang dirasakan oleh mereka, Bu Kiki? Jadi terima kasih banyak Pak Yanto sudah diundang di forum yang luar biasa ini dan kita akan berbincang mengenai deep learning atau pembelajaran mendalam. Dan ini sangat-sangat menarik bagi pendidikan vokasi terutama SMK. Oke. Jadi kalau terkait dengan tantangan Pak Yanto, Ya. tantangan SMK terutama yang terbesar, yang paling tidak mudah untuk dihadapi adalah bagaimana menghasilkan atau SMK bisa menyiapkan lulusan yang berkualitas dan relevan dengan Hmm. dunia kerja. Jadi itu tantangan terbesarnya adalah kualitas dan relevansi dari lulusannya. Hmm. Ya, tantangannya tentu saja teknologi berubah, bisnis berubah. Yang Betul, berubahnya luar biasa disimbolkan dengan VUCA itu, volatile, uncertain, complex, dan ambiguous seperti itu. betul, betul, betul. Bagaimana itu? Bagaimana dan apa yang harus dilakukan SMK untuk menjawab tantangan itu? Dalam konteks misalkan saja pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning ini akan diimplementasikan secara nasional oleh Pak Menteri. Gimana, Bu? Ya, berkaitan dengan itu, Pak, menghadapi tantangan yang luar biasa yang barusan Pak Yanto sampaikan, masa depan yang sangat eh, dinamis, begitu ya, maka SMK memang harus mengubah paradigmanya. Mhm. Oke. Mereka harus sudah mulai memberikan pembelajaran-pembelajaran yang interdisipliner, yang kemudian menantang siswanya, menyiapkan siswanya, membiasakan siswanya berpikir kritis, Mhm. kreatif, Ya. begitu ya. Kemudian juga selalu bisa memberikan konteks dari berbagai mata pelajaran yang mereka terima, Oke. konteks terhadap kehidupan sehari-hari, konteks terhadap tugas pekerjaannya kelak, begitu. Dan ini akan sangat eh, perlu dilakukan oleh SMK, terutama mereka harus melakukan jalinan atau membangun jalinan produksi, jalinan kemitraan Mhm. dengan berbagai industri, Pak. Ya. Industri masyarakat untuk bisa memberikan konteks Mhm. bagi seluruh proses belajar mereka dengan kebutuhan dunia nyata. Jadi Ya. belajarannya harus interdisipliner, harus dengan pendekatan-pendekatan yang lebih berbeda ya dari yang selama ini dilakukan.
sehingga lulusan kita lebih kreatif dan lebih mampu berpikir kritis. Ya, kalau tidak begitu, saya rasa dunia industri itu lebih suka meng-hire, lebih suka merekrut tamatan SMA, Bu, dulu-dulunya ya. Karena Betul. tamatan SMK, SMA itu di training 3 bulan, sudah sama bahkan lebih baik dari SMA ketika dulu-dulu itu, pada zaman saya itu. Jadi yang kita perbaiki dulu adalah mata pelajaran yang adaptif supaya anak SMK itu bisa beradaptasi dalam berbagai perubahan yang mungkin terjadi itu. Lalu, apakah pembelajaran mendalam akan sesuai di SMK dan dapat membantu SMK menyiapkan lulusan yang lebih kompeten? Menurut Bu Kiki, gimana Bu? Kira-kira? Sangat-sangat perlu, Pak. Sangat relevan dan sangat penting eh, menerapkan pembelajaran mendalam di SMK saat ini dan untuk terutama untuk menyongsong tantangan masa depan. Jadi beberapa waktu yang lalu Elon Musk pernah mengkritik dalam sebuah speech-nya, dalam sebuah pidatonya mengatakan bahwa pendidikan itu sibuk memberikan tools. Ya. Jadi memberikan tools tapi tidak memberikan apa guna tools ini. Hmm, hmm. Jadi anak-anak kita lulus itu punya banyak tools tapi tidak terlalu tahu bagaimana menggunakan berbagai pengetahuan yang dia miliki untuk mengatasi persoalan yang dia hadapi. Oleh Ya, sebab itu pembelajaran mendalam yang nantinya akan memberikan kesempatan kepada siswa-siswa kita untuk betul-betul menyadari ya apa sih yang sedang dipelajarinya, ya, lalu kemudian mereka menyukai, gembira dalam proses belajar itu, oke. dan kemudian mereka tahu gunanya Hmm, dari eh, apa yang mereka pelajari. Jadi kalau kalau selama ini kementerian mungkin mengatakannya dengan meaningful, mindful dan joyful itu, Pak. hmm, Sebenarnya itu yang harus dibangun. hmm. Proses belajar, suasana belajar bagi anak-anak SMK di mana mereka kemudian mencintai apa yang mereka pelajarinya, gitu Ya. ya. Dengan penuh kesadaran belajar, Hmm. lalu tahu gunanya untuk apa dan melakukan itu dengan gembira. Sehingga memang pembelajaran mendalam ini akan sangat membantu SMK untuk bisa menyiapkan lulusannya lebih berkualitas dan relevan, siap menghadapi tantangan masa depan. Satu lagi yang tadi Pak Yanto sampaikan mengenai tantangan masa depan. Jadi betul Pak, industri juga mengatakan bahwa kami memerlukan lulusan vokasi Ya, yang sangat memahami pengetahuan-pengetahuan fundamental, oke. menguasai basic skill atau keterampilan-keterampilan dasar. Hmm, Selebihnya mengenai teknologi kami akan ajari di sekolah, di tempat kerja. Jadi oke. yang penting adalah fundamental knowledge atau pengetahuan dasar dan keterampilan dasar, Pak Yanto, yang dibekalkan ke mereka. Ya, jadi dengan fundamental apa pengetahuan dasar itu, mereka Mhm. diharapkan mudah melakukan adaptasi. Betul, Jadi Pak. Betul. bagi para guru, Mhm. adaptasi itu menjadi lebih penting. Bahkan ada ungkapan bahwa itu dalam bahasa Inggris kalau nggak keliru, apa ya, neither the most strongest nor the most intelligent that one survive, but the one most adaptive to the change. Jadi adaptasi terhadap perubahan luar biasa. Contohnya banyak Bu Kiki ya zaman kita dulu. Kalau namanya laptop yang hebat untuk simbol kehebatan orang itu kalau punya Fujitsu, Mhm. Sony, Mhm. Toshiba. Kalau membawa laptop tuh, wah luar biasa itu Mhm. dibandingkan laptop yang apa? Karena tidak bisa beradaptasi, Mhm. punah sekarang ini. Dan Betul. mereka bukan berarti tidak berkualitas, kualitasnya tinggi, tapi tidak bisa beradaptasi dengan permintaan pasar, dengan teknologi yang berkembang. Akhirnya dia tidak dikenal lagi oleh generasi sekarang, Bu, saya kira. Nah, pertanyaan Betul. yang terakhir mungkin, Bu ya. Ini apakah Bu Kiki yakin bahwa pembelajaran mendalam itu akan bisa diadopsi, diterapkan dan untuk empowering anak-anak SMK, lulusan SMK, sehingga lulusannya ini benar-benar memiliki kualitas dan relevansi yang dibutuhkan oleh dunia industri, masyarakat dan sebagainya. Gimana, Bu Ki? Ya, saya pada ini sedikit ini ya Pak ya, sedikit membanggakan juga untuk SMK. Saya Hmm. bangga Pak dengan SMK-SMK Indonesia
kebanyakan SMK-SMK kita, guru-gurunya itu sangat militan. Iya, 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 Kan iya. dalam arti mereka semangat belajar, mereka semangat ingin memajukan pendidikan di Ya, SMK-nya begitu. Dan saya yakin bahwa SMK kita, jika mereka juga adaptif, jadi guru dan kepala sekolahnya juga adaptif, hmm, guru dan kepala sekolahnya juga mau membangun jejaring dengan masyarakat, dengan industri, dengan dunia kerja, lalu guru dan terutama guru ya dan kepala ya, sekolahnya itu mau terus belajar, Pak, oke, untuk memutakhirkan pengetahuan mereka, keterampilan mereka, maka mereka akan mampu menerapkan pembelajaran mendalam. Oleh sebab itu, memang kepala sekolah harus bantu para gurunya untuk terus belajar, meningkatkan keterampilannya. Lalu kemudian guru juga begitu membantu siswa-siswanya untuk terus belajar. Jadi pada dasarnya SMK itu harus menjadi satu komunitas ya, yang paham betul bagaimana cara belajar. oke, Lalu oke. bersama-sama tumbuh berkembang dan disitulah pembelajaran mendalam akan membangun suasana belajar yang membelajarkan itu, Pak. Oke, ya, yang penting adalah kita membentuk anak-anak bagaimana tahu cara belajar untuk belajar. Yang dikatakan Bu Kiki itu sangat luar biasa. Baiklah, Bu Kiki Betul. dan SMK, ini saya tahu bahwa semangat esprit de corps-nya itu tinggi sekali. Guru-gurunya itu begitu di WA aja langsung geruduk berkumpul gitu. Karena Ya, betul. samaan luar biasa. Dan SMK sudah menorehkan sejarah yang luar biasa. Mobil SMK. Walaupun walaupun endingnya tidak menjadi industri karena itu melawan merek-merek terkenal dunia yang juga tidak Betul. gampang itu dipatahkan. Jadi Betul. mobil SMK itu juga sudah merupakan sejarah yang luar biasa. Hmm. Dan tentu saja ke depan Bu Kiki kita tidak membanggakan sejarah masa lampau, SMK harus lebih berkibar lagi. Terima Siap, kasih Bu Pak. Kiki ya. Mudah-mudahan terus Ah, berjuang kita untuk Indonesia. Insya Allah. Terima kasih Bu Kiki atas kehadirannya. Semoga selalu sehat dan minggu depan atau kapan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyanto. Terima kasih kembali.